Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada materi aljabar dan trigonometri kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar trigonometri yang berkaitan dengan asal-usul istilah sinus, tangen, sekan, kosinus, kotangen, kosekan, dan sekaligus kita akan membahas tentang relasi sudut. Oke, sebelum kita ke istilah-istilah yang akan kita bahas, kita cari tahu terlebih dahulu apa itu trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metri, di mana trigonon berarti tiga sudut dan metri berasal dari kata metro yang berarti mengukur, sehingga trigonometri bisa kita katakan sebagai suatu sistem perhitungan yang dikaitkan dengan sisi dan sudut pada segitiga. Adapun istilah-istilah pada trigonometri ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Dari keenam istilah ini, konsep pertama kali yang ada pada trigonometri yaitu konsep tentang sinus. Sehingga kita akan membahas asal-usul dari istilah sinus atau konsep sinus. Asal-usul dari konsep sinus bisa kita lihat pada ilustrasi geometri ini, di mana ilustrasi geometri ini tadinya merupakan aplikasi konsep geometri pada bidang astronomi dengan sudut AOC sama dengan setengah kali sudut AOB dan AC sama dengan setengah kali panjang tali busur AB. Konsep sinus nantinya ditentukan oleh panjang AC, yaitu setengah dari tali busur. Aryabhata, seorang matematikawan dari India, mengembangkan konsep sinus dan dalam catatannya dituliskan bahwa AC yang disebut sebagai Jia Arda atau disingkat jiwa, yang berarti adalah setengah tali busur, di mana Jia Arda ini atau jiwa itu merupakan bahasa Sanskerta. Selanjutnya Jia Arda juga ditemukan dalam buku Algebra of Khwarizmi, di mana Jia Arda dalam buku algebra ini dituliskan sebagai jiba atau disingkat dengan JB yang merupakan bahasa Arab. Jiba atau JB selanjutnya oleh matematikawan dari Eropa dalam buku Gerard of Cremona mengartikan jiba dalam bahasa Latin sebagai sinus, dan dalam bahasa Inggris sinus diartikan sebagai sine. Istilah sinus inilah yang sering digunakan di Indonesia, dan dari catatan itu bisa dituliskan AC sama dengan sin sudut AOD atau sin sudut AOC. Inilah asal-usul konsep sinus. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke konsep kosinus. Asal-usul konsep cos. Oke, kita ke ilustrasi geometri yang tadi, tetapi kita buat lebih sederhana. Kita tahu bahwa AC sama dengan sin theta atau AC sama dengan sin sudut AOC yang tadi kita peroleh. Cos merupakan kependekan dari cosine atau cosinus yang berarti cosine, di mana kata co atau co itu merupakan complementary atau dalam bahasa kita disebut sebagai komplement. Konsep komplement ini terkait dengan sudut yang ada dalam segitiga. Pada segitiga OAC, sudut theta dengan sudut alfa adalah saling komplement, karena sudut theta dan sudut alfa kalau kita jumlahkan sama dengan 90 derajat. Oke, sekarang lihat segitiga AOC. Sisi di depan sudut theta adalah sisi AC yang merupakan sinus theta, dan sisi di depan sudut alfa adalah sisi OC, di mana alfa merupakan komplement dari theta.
Sehingga OC bisa kita tuliskan sebagai sin komplementari dari sudut theta, atau bisa kita tuliskan seperti ini, sin alfa. Jadi komplement dari sudut theta adalah alfa. Oke ya. Kita tahu bahwa alfa sama dengan 90 min theta, sehingga bisa kita tuliskan sin 90 dikurangi theta, yang berarti di sini adalah cos theta. Oke, inilah asal usul dari kosinus. Selanjutnya kita lanjutkan pada asal usul konsep tangen, sekan, kotangen, dan kosekan. Oke, mari kita lihat ilustrasi geometri berikut ini. Kita buat sebuah garis singgung atau tangen line dan sebuah garis yang memotong lingkaran melalui pusat lingkaran. Kita munculkan ilustrasi geometris dari sinus dan kosinus, di mana AC-nya sinus, OC-nya itu kosinus. Selanjutnya kita definisikan sebuah ruas garis yang terletak pada garis singgung, yaitu DE, dan ruas garis OE yang terletak pada garis sekan. Garis ED terletak pada garis tangen, dan garis OE terletak pada garis sekan. Dari sinilah istilah sekan dan tangen muncul, di mana DE itu didefinisikan sebagai tangen theta dan OE itu didefinisikan sebagai sekan theta. Ini asal usul tangen dan sekan. Selanjutnya seperti halnya pada sinus, sinus komplementerinya adalah kosinus. Begitu juga tangen nanti ada komplementerinya yaitu kotangen. Dan untuk sekan komplementerinya yaitu kosekan. Oke, langsung saja kita membahas asal usul dari kotangen dan kosekan. Selanjutnya kita buat ruas garis GF dan ruas garis OF. Lihat segitiga GOF. Sisi depan sudut alfa adalah GF, di mana alfa merupakan komplement dari theta, sehingga alfa bisa kita tuliskan sebagai 90 min theta. Sehingga GF bisa kita tuliskan sebagai tangen komplementari dari sudut theta. Komplementari dari sudut theta tidak lain adalah alfa, sehingga kita peroleh di sini tangen alfa. Kita tahu bahwa alfa tadi sama dengan 90 min theta, sehingga bisa kita tuliskan tangen 90 min theta. Tangen 90 min theta inilah yang kita sebut sebagai kotangen theta. Konsep kosekan. Sisi terpanjang pada segitiga EOD adalah OE, di mana OE tadi didefinisikan sebagai sekan theta. Dan sisi terpanjang pada segitiga FOG adalah OF, di mana OF ini merupakan sekan dari complementary angle atau complementary sudut theta adalah alfa, sehingga bisa kita tuliskan sekan alfa. Dan kita tahu alfanya sama dengan 90 dikurangi theta, sehingga bisa kita tuliskan sekan 90 dikurangi theta. Sekan 90 min theta inilah yang kita sebut sebagai kosekan theta. Oke teman-teman, inilah asal konsep tangen, sekan, kotangen, dan kosekan. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara istilah trigonometri. Kali ini yang akan kita tentukan yaitu hubungan tangen, sinus, dan kosinus. Kita lihat ilustrasi geometri berikut ini. Kita tampilkan sinus dan kosinus serta tangen dan sekan. Segitiga OCA dan segitiga ODE kita tampilkan di sini. Dari kedua segitiga tersebut kita peroleh bahwa segitiga AOC itu sebangun dengan segitiga EOD. Sehingga berlaku perbandingan ini, AC per ED sama dengan OC per OD sama dengan OA per OE. Dari perbandingan ini kita gunakan AC per ED sama dengan OC per OD, di mana AC sama dengan sin theta dan ED sama dengan tangen theta.
bisa kita tuliskan seperti ini, sama dengan OC per OD. OC-nya adalah cos theta per 1. Kalau kita sederhanakan, kita peroleh tangen theta sama dengan sin theta cos theta. Dari sinilah konsep tangen sama dengan sin theta per cos theta. Selanjutnya kita gunakan perbandingan OC per OD sama dengan OA per OE, di mana OC per OD sama dengan cos theta per 1 sama dengan 1, OA-nya 1 dan OE-nya adalah secant theta. Dari sini kita peroleh hubungan cos theta itu sama dengan 1/1 secant theta, atau bisa kita tuliskan secant theta sama dengan 1/1 cos theta. Atau bisa kita katakan cos theta merupakan kebalikan dari secant theta atau sebaliknya. Oke, kita lanjutkan ke hubungan trigonometri yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan hubungan antara tangen dan kotangen, sin dan kosekan. Oke, kita lihat ilustrasi geometri ini. Kita tampilkan sinus dan kosinus, tangen dan sekan, serta kosekan dan kotangen. Untuk segitiga OGF dan segitiga ODE kita taruh di situ. Kita tahu bahwa kedua segitiga tersebut saling sebangun, sehingga berlaku perbandingan OG per ED sama dengan GF per OD sama dengan OF per OE. Dari perbandingan ini bisa kita gunakan perbandingan OG per ED sama dengan GF per OD, di mana OG-nya sama dengan 1 karena jari-jari ya, OG sama dengan 1, ED sama dengan tangen theta, dan GF sama dengan kotangen theta, dan OD-nya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh tangen theta sama dengan 1 per kotangen theta, atau kotangen theta sama dengan 1 per tangen theta. Atau bisa kita katakan tangen theta merupakan kebalikan dari kotangen theta atau sebaliknya. Dari perbandingan ini bisa kita gunakan juga, yaitu GF per OD sama dengan OF per OE, di mana GF-nya itu sama dengan kotangen theta, OD-nya 1 sama dengan kosekan theta per secant theta. Kita peroleh kosekan theta sama dengan secant theta. Kotangen theta tadi kita peroleh sama dengan 1 per tangen theta, dan kita tahu bahwa tangen theta itu sama dengan sin per cos, sehingga kotangen theta bisa kita tuliskan sebagai cos theta per sin theta, dan secant theta merupakan 1/1 cos theta, sehingga kita peroleh kosekan theta sama dengan 1/1 sin theta. Atau bisa kita tuliskan sin theta sama dengan 1/1 kosekan theta. Atau bisa kita katakan sin theta merupakan kebalikan dari kosekan theta atau sebaliknya. Oke, selanjutnya mari kita tentukan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri bisa kita tentukan dengan melihat ilustrasi geometri berikut ini. Kita tampilkan yaitu sinus dan kosinus saja. Jadi yang akan kita tentukan perbandingannya adalah sinus dan kosinus saja. Untuk tangen, kotangen, sekan dan kosekan nanti mengikuti, karena kita sudah tahu hubungannya. Di sini kita buat sebuah lingkaran yang baru yang jari-jarinya tidak satu, di mana pada pembahasan kita sebelumnya lingkaran yang kita gunakan jari-jarinya selalu satu. Pada lingkaran yang besar ini kita definisikan juga untuk sinus dan kosinusnya, di mana TS adalah sinus yang baru dan OS adalah kosinus yang baru. Segitiga OCA dan segitiga OST kita gambarkan di situ. Kita tahu bahwa kedua segitiga tersebut saling sebangun, sehingga berlaku perbandingan OC per OS sama dengan OA per OT sama dengan AC per TS. Dari perbandingan ini bisa kita gunakan, yaitu OC per OS sama dengan OA per OT, di mana OC sama dengan cos theta dan OS-nya sama dengan T, dan OA sama dengan 1, OT-nya sama dengan S. Dari sini kita proses dan kita peroleh
cos theta sama dengan T per S, atau samping sudut theta per miring atau hipotenusa. Maaf ya, di sini saya tuliskan miring karena sudah kebiasaan di pembelajaran di SMA, SMK ataupun aliyah. Oke. Selanjutnya dari perbandingan kesebangunan tersebut bisa kita gunakan juga OA per OT sama dengan AC per TS, di mana AC-nya sama dengan sinus theta dan TS-nya sama dengan U, dan OA-nya itu 1, OT-nya S. Dari sini bisa kita peroleh sin theta sama dengan U per S, di mana U merupakan depan sudut theta dan S sisi miringnya atau sisi terpanjangnya, sehingga bisa kita tuliskan sebagai demi depan sudut per miring atau sisi terpanjang. Oke, selanjutnya kita akan menentukan perbandingan trigonometri dari tangen, kotangen, sekan, kosekan dengan lebih sederhana menggunakan segitiga siku-siku. Oke, ini segitiga siku-sikunya. Sin theta kita peroleh tadi demi ya, depan miring. Cos theta itu sami, samping sudut per miring. Ingat, miring itu sisi terpanjang. Sekan itu misa, kebalikan dari cos. Kosekan itu mide, kebalikan dari sin. Tangennya bisa kita peroleh dengan cara sin per cos, sehingga kita peroleh desa. Kotangennya kebalikan dari tangen, yaitu sa d. Oke, sebelum kita masuk ke kuadran, kita bahas sedikit tentang sudut. Definisi radian. Radian merupakan satuan ukuran sudut di mana panjang busur di depannya sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Selain satuan derajat, kita nantinya bisa menggunakan satuan radian. Sudut bisa kita tentukan menggunakan rumus ini, di mana K itu keliling lingkaran, bisa juga sebagai panjang busur lingkaran per R. Sesuai definisi dari radian tersebut, maka panjang busur atau K-nya itu sama dengan R, sehingga R per R kita peroleh 1 radian. Selanjutnya theta bisa kita tuliskan sebagai keliling lingkaran dibagi R dengan satuan radian. Dan kita tahu bahwa sudut satu putaran penuh akan kita peroleh 360 derajat, sehingga panjang busurnya atau K-nya itu merupakan keliling lingkaran. Kita peroleh 2πr per R. R-nya tetap ya yang penyebut. Selanjutnya kita sederhanakan, R-nya kita cancel, sehingga kita peroleh 360 sama dengan 2π radian. Kedua ruas kita bagi dengan 2, kita peroleh 180 sama dengan π radian. Dari sini bisa kita peroleh 1 derajat sama dengan π per 180 radian. Sebaliknya, 1 radian itu bisa kita tuliskan sebagai 180 derajat dibagi π. Π di sini besarnya 22/7 atau 3,14. Tetapi kalau π radian itu bisa kita rubah menjadi 180 derajat. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya sudut lebih dari 360. Sudut ini bisa kita nyatakan sebagai theta sama dengan alfa plus K 360, di mana K-nya elemen bilangan bulat. Alfa itu bisa saja terletak pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Sehingga bisa kita tuliskan theta ekuivalen dengan alfa. Contoh, misalnya kita memiliki sudut 460 derajat. Oke, sudut ini kan lebih dari 360. Sehingga 460 derajat bisa kita tuliskan sebagai theta sama dengan 100 ditambah 1 kali 360 derajat. Dan bisa kita tuliskan tetanya sama saja dengan 100, sehingga theta terletak pada kuadran 2. Oke, contoh selanjutnya, misalnya kita memiliki sudut 1100 derajat, maka theta bisa kita nyatakan sebagai 20 ditambah 1080 derajat, di mana
1080 itu tidak lain adalah 3 dikalikan 360, sehingga theta bisa kita tuliskan sama dengan 20 derajat, dan 20 derajat terletak pada kuadran 1. Nanti terkait kuadran kita bahas setelah ini. Oke, selanjutnya kita ke sudut istimewa. Sudut istimewa yang perlu kita hafalkan itu cukup sudut istimewa yang terletak pada kuadran 1 atau yang berbentuk sudut lancip. Sudut-sudut tersebut yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan sudut siku-siku 90 derajat. Ini adalah 5 sudut istimewa yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Bagaimana cara menghafalkannya? Cara menghafalkannya nanti teman-teman cukup menghafalkan untuk yang sinus. Nanti yang lainnya bisa dihitung jika teman-teman hafal sinus saja. Sin ketika sudutnya 0 derajat kita peroleh setengah akar 0. Atau kalau kita hitung di situ 0. Selanjutnya sin untuk sudut 30 derajat kita peroleh setengah akar 1. Kalau kita hitung diperoleh setengah. Sin 45 derajat kita peroleh setengah akar 2. Sin 60 derajat kita peroleh setengah akar 3. Dan sin 90 derajat kita peroleh setengah akar 4 atau 1. Oke, di situ saya tuliskan setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4, itu biar memudahkan kita untuk menghafalkannya. Selanjutnya bagaimana dengan cos? Tinggal dibalik saja. Setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Selanjutnya bagaimana dengan tangen? Tangen kan sama dengan sin per cos. Sehingga untuk menentukan tangen 0, teman-teman bisa menentukannya menggunakan sin 0 per cos 0. Tangen 30, maka sin 30 per cos 30. Sehingga diperoleh tangen 0-nya 0, tangen 30-nya setengah akar 3, tangen 45-nya 1. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1 ya. Tangen 60-nya akar 3 dan tangen 90-nya di situ tak berhingga. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke contoh terkait perbandingan trigonometri dan bagaimana cara menggunakan sudut istimewa ini. Oke, contoh pertama, tentukan nilai dari cos 30 dikalikan cos 60 dikurangi sin 30 dikalikan sin 60. Cos 30 itu sama saja dengan setengah akar 3 dikalikan dengan cos 60 itu setengah dikurangi dengan sin 30 itu setengah dikalikan sin 60 itu setengah akar 3, sehingga kita peroleh 1/4 akar 3 dikurangi 1/4 akar 3, dan ini habis sehingga sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita diminta menentukan sin kuadrat 45 ditambah sin kuadrat 60 ditambah cos kuadrat 45 ditambah cos kuadrat 60 per tangen 30 plus tangen 60. Pada kasus ini sebenarnya kita bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat sekali, tetapi tetap kita hitung pakai sudut istimewa dulu saja ya. Nanti kalau sudah belajar identitas, ini kita hitung dengan cepat. Sin kuadrat 45 itu sama saja dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 dikuadratkan diperoleh 2/4 ditambah sin 60 itu setengah akar 3. Kalau kita kuadratkan diperoleh 3/4 ditambah cos 45. Cos 45 itu sama saja dengan 2/4. Kalau kita kuadratkan diperoleh ini ya. Ditambah dengan cos 60 itu setengah. Kalau kita kuadratkan diperoleh 1/4. Oke, kita bagi dengan tangen 30 itu 1/3 akar 3 ditambah tangen 60 kita peroleh akar 3. Pada bagian pembilang kalau kita jumlahkan nanti kita peroleh 2. 1/3 akar 3 ditambah akar 3 kita peroleh 4/3 akar 3. Oke, kalau kita sederhanakan nanti kita peroleh 3/2 akar 3 dan kita kalikan dengan sekawannya
akar 3 per akar 3, kita peroleh setengah akar 3. Ini hasil yang kita cari. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Hitunglah unsur-unsur yang belum diketahui dari segitiga ABC. Jika diketahui sudut C-nya 90 derajat dan sudut A-nya 30, di mana panjang A sama dengan 10 cm. Ini adalah C, ini A 30 derajat, maka di sini 60 derajat adalah titik sudut B. A sama dengan 10 cm, berarti di depan sudut A ini adalah 10 cm. Oke, di depan sudut B kita tuliskan B, sisi terpanjangnya kita tuliskan C. Dengan menggunakan dasar dari sudut A atau sudut 30 untuk menentukan C, maka kita bisa menggunakan konsep sin. Yang diketahui itu depan sudut dan yang ditanya miringnya, maka kita bisa menggunakan sin. Sin 30 sama saja dengan A per C. Jadi dari sini bisa kita peroleh C sama dengan A-nya 10 dibagi dengan sin 30. Sin 30 itu sama saja dengan setengah, sehingga C sama dengan 20. Selanjutnya kita bisa menentukan B-nya, karena yang diketahui depan sudut dan yang ditanyakan samping sudut, maka kita bisa menggunakan tangen, yaitu tangen 30 itu sama saja dengan A per B. Oke, dari sini kita peroleh B sama dengan A-nya 10 cm dibagi dengan tangen 30. Tangen 30 itu sama saja dengan 1/3 akar 3. Sehingga nanti kita peroleh B-nya sama dengan 10 akar 3. Nanti silakan dijabarkan sendiri. Oke, ini B-nya dan ini adalah C-nya. Jadi sisi-sisi dari segitiga siku-siku tersebut sudah ketemu semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada materi relasi sudut pada trigonometri untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Relasi sudut pada konsep trigonometri. Di sini kita nantinya akan mengenal kuadran 1, di mana batas-batas sudutnya itu 0 sampai 90 derajat. Kalau kita tuliskan dalam bentuk radian, 0 sampai pi per 2 radian. Kuadran 2 itu antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran ketiganya antara 180 sampai 270. Kuadran keempatnya antara 270 sampai 360. Oke, sebelum kita ke relasi sudut, kita ilustrasikan perubahan nilai sin dan cos pada tiap kuadrannya. Oke teman-teman, kita ilustrasikan sinus dan kosinus menggunakan animasi ini ya. Oke, kita geser. Coba teman-teman lihat sinusnya semakin besar sudutnya, nilai sinnya semakin besar dan nilai cosnya semakin kecil. Kita lanjutkan di kuadran kedua. Di sini kita peroleh cosnya bernilai negatif dan sinnya bernilai positif. Kita lihat di situ sin itu sama saja dengan fungsi Y dalam A, yang berarti sin mengikuti Y, dan cos fungsi X dalam A, yang berarti cos mengikuti sumbu X. Oke, kita masuk pada kuadran yang ketiga. Sin dan cosnya sama-sama bernilai negatif. Selanjutnya kita masuk pada kuadran 4. Cosnya positif dan sinnya negatif. Oke, selanjutnya kita akan menentukan relasi sudut pada trigonometri untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sebagai acuan, nanti kita menggunakan sinus itu mengikuti sumbu Y dan kosinus itu mengikuti sumbu X. Relasi sudut pada kuadran 1. Untuk menentukan relasi pada kuadran 1, kita lihat ilustrasi geometri ini. Kita akan menentukan relasi sudut pada kuadran 1 dengan
acuan 90 min theta. Lihat segitiga OAB. Sin pada segitiga OAB bisa kita tuliskan sin theta sama dengan AB per OB. Selanjutnya kita lihat segitiga OCB. Pada segitiga OCB, AB per OB itu tidak lain adalah cos alfa. Kenapa? Karena AB sama dengan OC. Oke ya, sehingga sin theta itu bisa kita tuliskan sama dengan cos alfa. Dan kita tahu bahwa alfa itu sama dengan 90 derajat dikurangi theta. Sehingga cos alfa bisa kita tuliskan sebagai 90 min theta. Dan kita memiliki rumus ini. Cos 90 min theta sama dengan sin theta. Selanjutnya, cos theta sama dengan OA per OB. Ini pada segitiga OAB. Selanjutnya pada segitiga OCB, OA per OB tidak lain adalah sin alfa, di mana alfa sama dengan 90 min theta, sehingga bisa kita tuliskan menjadi sin 90 min theta, sehingga kita memiliki persamaan ini. Selanjutnya untuk tangen 90 min theta, kita bisa menentukannya menggunakan sin 90 min theta per cos 90 min theta, sehingga kita peroleh ini dan seterusnya. Caranya sama. Kita tadi telah mempelajari yaitu sudut lebih dari 360 ya. Sin 360 plus theta ini bisa kita tuliskan menjadi sin theta plus 1 kali 360, di mana tetanya dalam kasus ini itu adalah sudut lancip, sehingga cukup kita tuliskan sin theta dan kita memiliki persamaan ini. Begitu juga yang untuk cos, sehingga kita memiliki persamaan ini. Untuk tangen, caranya sin 360 plus theta dibagi cos 360 plus theta, sehingga kita peroleh ini dan seterusnya. Nanti teman-teman boleh menggunakan yang acuan 90 min theta, atau teman-teman bisa menggunakan acuan 360 min theta. Tetapi biasanya saya lebih suka menggunakan yang 90 min theta. Walaupun saya biasa menggunakan yang 90 min theta, tetapi jangan lupakan yang 360 theta. Karena pada saat-saat tertentu tetap kita gunakan. Oke, kita lanjutkan relasi sudut untuk kuadran yang kedua. Oke, relasi sudut trigonometri pada kuadran 2. Untuk menentukannya kita lihat ilustrasi berikut. Ilustrasi pada kuadran pertama tadi, ini kita rotasikan sebesar 90 derajat sehingga kita peroleh ini. Di mana B aksennya yang tadinya B itu X, Y, kalau kita rotasikan diperoleh min Y, X. Di mana OB aksen itu memiliki sudut yaitu 90 plus theta. Sehingga kita akan menentukan relasi sudut pada kuadran 2 dengan acuan 90 plus theta. Sin 90 plus theta ini bisa kita tentukan dengan melihat segitiga OAB. Maksud saya OA aksen B aksen. Sin 90 plus theta itu ternyata sama saja dengan sin alfa. Tetapi hati-hati. Pada kuadran 2, sin itu mengikuti sumbu Y tadi ya, di awal tadi sin mengikuti sumbu Y. Sumbu Y pada kuadran 2 ternyata masih positif, sehingga di sini sin alfanya juga positif. Kita tahu bahwa alfa itu sama dengan 90 min theta, sehingga bisa kita tuliskan sin 90 min theta. Pada kuadran 1 tadi, sin 90 min theta itu bisa kita tuliskan sebagai cos theta, sehingga kita memiliki persamaan ini. Selanjutnya cos 90 plus theta ini bisa kita tuliskan sebagai, pada kuadran 2 kita lihat cosnya. Cos itu mengikuti sumbu X, dan pada kuadran 2 sumbu X nya itu negatif, sehingga cos 90 plus theta ini sama saja dengan min cos alfa. Lihat segitiga OA aksen B aksen. Alfa sama dengan 90 min theta, sehingga bisa kita tuliskan min cos 90 min theta.
cos 90 min theta pada kuadran 1 itu bisa kita tuliskan sebagai sin theta, sehingga kita peroleh min sin theta, dan kita memiliki persamaan ini. Selanjutnya untuk tangen 90 plus theta bisa kita tentukan menggunakan sin per cos. Oke ya, sehingga kita peroleh ini. Begitu juga seterusnya. Ini untuk acuan yang 90 plus theta pada kuadran 2. Selanjutnya, sudut 90 plus theta itu kan sama saja dengan sudut 180 min alfa. Sehingga kita akan menentukan relasi sudut pada kuadran 2 menggunakan acuan 180 min alfa. Sin 180 min alfa itu sama saja dengan sin 90 plus theta, di mana pada acuan yang pertama tadi sin 90 plus tetanya itu sama dengan cos theta. Dan kita tahu bahwa theta sama dengan 90 min alfa. Maka bisa kita tuliskan cos 90 min alfa. Pada kuadran 1, cos 90 min alfa itu bisa dituliskan sebagai sin alfa. Sehingga kita memiliki persamaan ini. Selanjutnya untuk cos 180 min alfa itu sama saja dengan cos theta plus 90 atau 90 plus theta, di mana pada acuan yang pertama tadi kita peroleh min sin theta, dan theta sama dengan 90 min alfa, sehingga kita peroleh min sin 90 min alfa. Pada kuadran 1, sin 90 min alfa itu bisa kita tuliskan sebagai cos alfa, sehingga kita memiliki persamaan ini. Sedangkan untuk tangennya bisa kita tentukan menggunakan sin per cos, sehingga kita peroleh ini dan seterusnya. Dari kedua acuan ini monggo nanti teman-teman mau menggunakan yang mana. Ini acuan yang 90 plus theta atau menggunakan yang acuan 180 min alfa. Biasanya saya lebih suka menggunakan 180 min alfa. Kenapa? Karena fungsinya tidak berubah. Sin menjadi sin, cos menjadi cos, tangen menjadi tangen, dan seterusnya. Kita lanjutkan untuk relasi sudut pada kuadran ketiga. Untuk menentukannya kita lihat ilustrasi ini. Oke, ini bentuk awal ketika kasus untuk kuadran 1. Selanjutnya OB kita rotasikan sebesar 180 derajat sehingga kita peroleh ini. Dan B aksen memiliki titik koordinat min x, min y. OB aksen memiliki sudut sebesar 180 ditambah theta, sehingga kita akan menentukan relasi sudut pada kuadran 3 menggunakan acuan 180 plus theta. Oke, kita tentukan sin 180 plus theta. Lihat segitiga OC aksen, B aksen. Sin kuadran 3. Pada kuadran 3, sin mengikuti sumbu Y. Sumbu Y-nya negatif. Sehingga di sini kita peroleh min sin theta. Sehingga kita memiliki persamaan ini. Jadi langsung untuk yang kuadran 3 karena sudah theta ya. Selanjutnya cos theta plus 180 atau 180 plus theta pada kuadran ketiga, cos itu mengikuti sumbu X. Pada kuadran ketiga sumbu X-nya negatif, sehingga di sini kita peroleh min cos theta, sehingga kita memiliki persamaan ini. Begitu juga seterusnya untuk tangen, sehingga kita peroleh ini. Oke, untuk tanda sekan dan kosekan, tangen dan kotangen itu tergantung tandanya sinus dan kosinus ya. Oke. Selanjutnya 180 plus theta itu sama saja dengan 270 min alfa. Sehingga kita akan menentukan relasi sudut pada kuadran 3 dengan acuan 270 min alfa. Sin 270 min alfa ini sama saja dengan sin 180 plus theta. Sedangkan kita tahu pada acuan yang pertama tadi, sin 180 plus theta itu sama saja dengan min sin theta. Dan theta sama dengan 90 min alfa. Sehingga kita peroleh
min sin 90 min alfa. Pada kuadran 1 90 min alfa itu sama saja dengan cos alfa, sehingga kita peroleh persamaan ini. Selanjutnya untuk cos 270 min alfa ini bisa kita tentukan sama dengan cos 180 plus theta. Cos 180 plus theta pada acuan yang pertama diperoleh min cos theta. Tetanya sama dengan 90 min alfa, sehingga bisa kita tuliskan ini. Dan pada kuadran 1 cos 90 min alfa itu tidak lain adalah sin alfa, sehingga kita memiliki persamaan ini. Begitu juga untuk yang tangennya. Tangen 270 min alfa itu bisa kita cari menggunakan sin 270 min alfa per cos 270 min alfa, sehingga kita peroleh ini dan seterusnya. Dari kedua acuan ini nanti teman-teman bisa menggunakan acuan yang pertama atau menggunakan acuan yang kedua, tetapi biasanya saya lebih suka menggunakan acuan yang pertama karena fungsi trigonometrinya tidak berubah, tinggal menghafalkan tandanya saja. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada kuadran yang keempat. Relasi sudut trigonometri pada kuadran 4. Untuk menentukannya kita lihat ilustrasi ini. Oke, ini kasus ketika kuadran 1 kita rotasikan sejauh 270 derajat sehingga kita peroleh ini, di mana koordinat titik B aksennya akan berubah menjadi Y, min X. Dan kita tahu bahwa sudut dari OB aksennya adalah 270 plus theta. Sehingga kita akan menentukan relasi sudut pada kuadran 4 dengan acuan 270 plus theta. Oke, kita tentukan sin 270 plus theta. Lihat segitiga O A aksen B aksen, maaf ya. Sin 270 plus theta ini sama saja dengan min sin alfa. Sin alfa diperoleh dari segitiga OA aksen B. Kenapa di situ sinnya bertanda negatif? Karena sin mengikuti sumbu Y pada kuadran 4 dan sumbu Y-nya negatif. Selanjutnya kita tahu bahwa alfa sama dengan 90 min theta, sehingga bisa kita tuliskan min sin 90 min theta. Sedangkan pada kuadran 1 sin 90 min theta tidak lain adalah cos theta, sehingga kita peroleh ini dan kita memiliki persamaan ini. Selanjutnya kita tentukan cos 270 plus theta. Pada kuadran 4 cos bertanda positif. Kenapa? Karena cos mengikuti sumbu X. Pada kuadran 4 sumbu X-nya positif, sehingga bisa kita tuliskan cos alfa, dan alfanya sama dengan 90 min theta, sehingga bisa kita tuliskan cos 90 min theta. Pada kuadran 1 cos 90 min theta tidak lain adalah sin theta, sehingga kita memiliki persamaan ini. Untuk tangen bisa menentukannya ya, caranya sin per cos, sehingga kita peroleh ini dan seterusnya. Selanjutnya sudut 270 plus theta ini sama saja dengan sudut 360 min alfa, sehingga kita akan menentukan relasi sudut pada kuadran 4 dengan acuan 360 min alfa. Oke, sin 360 min alfa sama saja dengan sin 270 plus theta, di mana pada acuan yang pertama sin 270 plus theta itu bisa kita tuliskan sebagai min cos theta, dan kita tahu bahwa theta sama dengan 90 min alfa, sehingga bisa kita tuliskan min cos 90 min alfa. Dan pada kuadran 1 cos 90 min alfa itu sama saja dengan sin alfa, sehingga kita peroleh ini dan kita memiliki persamaan ini. Selanjutnya untuk cos 360 min alfa ini sama saja dengan cos 270 plus theta. Pada acuan yang pertama tadi kita peroleh cos 270 plus theta itu sama saja dengan sin theta, dan tetanya sama dengan 90 min alfa, sehingga bisa kita tuliskan ini. Pada kuadran 1 sin 90 min alfa itu sama saja dengan cos alfa, sehingga kita memiliki persamaan ini. Begitu juga untuk yang tangen.
dan seterusnya. Pada kuadran 4 relasi sudutnya ini yang pertama, atau teman-teman bisa menggunakan yang acuan 360 min alfa. Tetapi saya biasanya menggunakan yang 360 min alfa. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada sudut negatif. Konsep sudut negatif di sini berkaitan dengan arah dari sudut tersebut kita ukur. Jika arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka sudutnya positif. Tetapi jika arahnya searah jarum jam, maka akan kita peroleh sudut negatif. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan menggunakan sudut negatif. Min theta itu sama saja dengan 360 min theta. Oke ya. Sehingga sin min theta bisa kita tuliskan menjadi sin 360 min theta. Pada pembahasan kuadran 4 tadi, sin 360 min theta kita peroleh sama dengan min sin theta. Sehingga sin dengan sudut negatif itu sama saja dengan min sin sudut tersebut. Oke, selanjutnya yang cos min theta. Cos min theta itu sama saja dengan cos 360 dikurangi theta. Pada kuadran 4 tadi, cos 360 min theta itu sama saja dengan cos theta. Oke ya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan sin min theta atau sin sudut negatif itu sama saja dengan min sin theta. Selanjutnya untuk cos sudut negatif kita peroleh cos theta, dia tetap positif. Selanjutnya untuk tangen sudut negatif, maka hasilnya nanti negatif. Tinggal sin per cos, seperti itu ya. Begitu juga untuk yang kotangen, ini bisa kita cari menggunakan tangen sudut negatif. Untuk sekan bisa kita tentukan menggunakan cos. Untuk sudut negatif kosekan itu bisa kita cari menggunakan sin sudut negatif. Oke, ini terkait sudut negatif. Selanjutnya untuk memahami kuadran 1, kuadran 2, kuadran 4 dan sudut negatif, kita langsung saja menuju contoh. Oke ya. Oke, contoh pertama kita diminta untuk menentukan sin 120, di mana 120 itu terletak pada kuadran kedua. Pada kuadran kedua kita gunakan acuan yang pertama, yaitu 90 ditambah theta. Sehingga sin 120 bisa kita tuliskan menjadi sin 90 ditambah 30. Sin kuadran kedua tandanya positif ya. Dan ketika kita menggunakan acuan ini, sin akan berubah menjadi cos 30. Sekarang kita coba cara yang kedua dengan acuan 180 min alfa. Dari sini kita peroleh sin 120 itu sama saja dengan sin 180 dikurangi 60. Sin kuadran kedua itu positif ya. Pada acuan ini sin tetap menjadi sin. Di sini 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Oke, kita peroleh hasil yang sama. Contoh kedua, kita diminta untuk menentukan tangen 150. 150 masih terletak pada kuadran kedua. Kita menggunakan acuan yang pertama yaitu 90 plus theta. Sehingga tangen 150 bisa kita tuliskan menjadi tangen 90 ditambah 60. Tangen pada kuadran 2 itu bertanda negatif. Tanda negatif ini diberikan ketika sudutnya sudah lancip ya teman-teman ya. Kalau di sini kan masih belum lancip, jadi tetap positif. Kalau sudah kita jadikan lancip, dia tandanya baru kita berikan. Ketika kita menggunakan acuan ini pada kuadran kedua, maka tangen akan menjadi kotangen 60. Kotangen 60 itu sama saja dengan 1 per tangen 60. Sehingga di sini kita peroleh min 1 per akar 3. Oke, cara yang kedua kita gunakan acuan 180 min alfa. Tangen 150 ini bisa kita tuliskan menjadi tangen
180 dikurangi 30. Tangan kuadran kedua tandanya negatif. Pada acuan ini tangan tetap menjadi tangan. Ini sama dengan 30. Tangan 30 sama dengan setengah dibagi setengah akar 3. Sehingga kita peroleh min 1 per akar 3. Kita peroleh hasil yang sama. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Kita diminta menentukan sekan 225. Sudut tersebut terletak pada kuadran ketiga. Oke, kuadran ketiga acuan yang pertama yang kita gunakan 180 plus theta. 225 bisa kita tuliskan menjadi sekan 180 ditambah 45. Pada kuadran ketiga, tanda dari sekan itu bisa kita tentukan menggunakan cos, tanda dari cos ya. Cos kuadran ketiga itu negatif, sehingga sekannya juga negatif. Ketika kita menggunakan acuan ini, maka pada kuadran ketiga kita peroleh sekan tetap menjadi sekan. Di sini 45. Ingat ya, kalau sudutnya sudah menjadi lancip baru tanda diberikan. Dari sini kita peroleh min 1 per cos 45. Oke, di sini kita peroleh min 1 per setengah akar 2, atau kita peroleh min 2 per akar 2. Itu nanti silakan dirasionalkan sendiri ya. Selanjutnya kita menggunakan acuan 270 min alfa, sehingga sekan 225 itu bisa kita tuliskan menjadi sekan 270 dikurangi 45 biar bisa menjadi 225. Sekan kuadran ketiga tandanya negatif. Ketika kita menggunakan acuan 270 min, maka sekan menjadi kosekan ya. Kosekan 45. Kita peroleh min 1 per sin 45. Kita peroleh min 1 per setengah akar 2. Kita peroleh min 2 per akar 2. Nanti silakan sederhanakan sendiri. Kita peroleh hasil yang sama. Oke, contoh yang keempat. Kita diminta menentukan kosekan 330 derajat. Sudut ini terletak pada kuadran keempat. Oke, kita gunakan acuan yang pertama yaitu 270 plus theta. Sehingga kita peroleh kosekan 330 sama saja dengan kosekan 270 ditambah 60. Kosekan itu sepersin pada kuadran 4. Sin kuadran 4 tandanya negatif, sehingga di sini kita peroleh min. Ketika menggunakan acuan ini, kosekan akan menjadi sekan 60. Ingat, tanda negatif kalau memang menjadi negatif ya, diberikan ketika sudutnya sudah menjadi lancip. Dari sini kita peroleh min 1 per cos 60. Cos 60 itu sama saja dengan setengah, berarti 1 per setengah. Kita peroleh min 2. Kuadran keempat kita coba dengan acuan yang kedua yaitu 360 dikurangi alfa. Kosekan 330 bisa kita tuliskan menjadi kosekan 360 dikurangi 30. Pada kuadran 4, kosekan itu sepersin, tandanya negatif ya. Di sini negatif. Ketika kita menggunakan acuan yang ini, maka kosekan tetap menjadi kosekan, yaitu di sini 30. Kosekan 30 itu sama saja dengan 1 per sin 30. Sin 30 itu sama saja dengan setengah, sehingga di sini kita peroleh min 2. Oke, kita peroleh hasil yang sama. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Oke, pada contoh kelima ini akan saya kasih petunjuk terlebih dahulu. Ketika kita memiliki sin kuadrat X
ditambah cos kuadrat X itu pasti akan sama dengan 1. Sin kuadrat cos kuadrat dan sudutnya sama. Oke ya. Pada kasus ini sin kuadrat 200 terletak pada kuadran ketiga, sehingga bisa kita tuliskan sin 180 plus 20 ini kuadrat ditambah sin kuadrat 110 kuadran kedua, bisa kita rubah menjadi sin kuadrat 90 ditambah 20. Sin kuadran ketiga tandanya negatif karena di sini ada pengkuadratan sehingga negatif tidak berpengaruh. Kita peroleh pada kuadran ketiga 180 plus sin tetap menjadi sin, sehingga di sini kita peroleh sin 20. Ada kuadratnya, jangan lupa, hati-hati. Pada kuadran kedua sin 90 plus theta ya, sin itu akan menjadi cos, sehingga ini akan diperoleh cos kuadrat 20. Oke, kita lihat di sini identitasnya. Sin kuadrat cos kuadrat sudutnya sama, berarti di sini sama dengan 1. Kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua, sin kuadrat 200 yang kuadran ketiga tadi kita gunakan acuan 270, sehingga kita peroleh sin 270 dikurangi 70. Oke, di sini dikuadratkan, hati-hati, ditambah sin kuadrat 110 itu kita gunakan 180 min 70. Pada kuadran ketiga, ketika kita menggunakan acuan 270 min, maka sin menjadi cos. Karena di sini ada bentuk kuadrat, tanda negatif nggak berpengaruh ya. Di sini cos kuadrat 70 ditambah pada kuadran kedua ketika kita menggunakan acuan 180 min, sin tetap menjadi sin. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat sudutnya sama, ini pun juga menghasilkan sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ke-6. Ketahui cos theta sama dengan min 5/7, di mana theta pada kuadran 3. Pada kuadran ketiga tetanya ya, kita tetap menggunakan segitiga siku-siku. Ini kita misalkan theta, walaupun tetanya itu kuadran ketiga, pada segitiga siku-siku ini hanya untuk simbol saja ya. 5/7 berarti cos itu samping sudut, di sini 7. Negatifnya diikutkan enggak, negatif hanya menunjukkan bahwa cos terletak pada kuadran ketiga. Selanjutnya kita tentukan X terlebih dahulu. X sama dengan 7 kuadrat dikurangi 5 kuadrat menggunakan Pitagoras. 49 dikurangi 25 sama dengan 24. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 4 dikalikan 6. Maaf, ini ada kuadratnya ya. Jadi X sama dengan 2 akar 6. Oke, ini X-nya. Barulah sekarang kita menentukan sin theta. Theta kuadran ketiga, sin kuadran ketiga tandanya negatif. Di sini kita peroleh X/7. Jadi X-nya sama dengan 2 akar 6, berarti min 2 akar 6/7. Ini sinnya. Sekarang tangen theta. Tangen kuadran ketiga tandanya positif. Oke, tangen kuadran ketiga tandanya positif. Tangen itu sama saja dengan depan per samping desa, yaitu X/5. Berarti kita peroleh 2 akar 6/5. Selanjutnya kosekan. Kosekan itu sepersin, kuadran ketiga sin negatif, berarti dia juga negatif. Dia kebalikan dari sin, berarti kita peroleh min 7/X. Miring per depan. Oke, min 7/X, sehingga kita peroleh min 7/2 akar 6. Selanjutnya sekan theta dan kotangen theta. Kotangen theta nanti bisa teman-teman tentukan sendiri ya. Ini. Oke teman-teman, demikian materi kita terkait konsep dasar trigonometri, yaitu asal usul sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan, dan relasi sudut.
Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.